Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali dengan kakak di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 4 sekolah dasar halaman 102 sampai dengan halaman 103. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman 102 sampai dengan 103 ini termasuk ke dalam bab 8, yaitu diagram garis. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kakak mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silahkan buka bukunya pada halaman 102 pada bagian diagram garis. Ujung-ujung pada diagram batang dihubungkan dengan garis untuk membuat diagram berikut. Nah, ini jadi perhatikan, nanti ujung-ujung pada diagram batang kita sambungkan, maka akan membentuk diagram seperti ini. Ini adalah diagram garis. Ini adalah diagram suhu di kota Niigata dan di kota Waget. Nah, selanjutnya, ayo gambar diagram garis perubahan suhu kota Waget pada diagram suhu kota Niigata pada gambar berikut dan bandingkanlah. Nah, ini adalah gambar ketika suhu kota Waget kita tambahkan di diagram garis pada suhu di kota Niigata. Perhatikan yang berwarna merah ini adalah suhu pada kota Niigata, sedangkan yang berwarna biru adalah suhu pada kota Waget. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang ditampilkan di sumbu horizontal dan sumbu vertikal? Perhatikan, sumbu horizontal adalah sumbu yang mendatar. Yang ditampilkannya adalah bulan, yaitu bulan 1, bulan 2, bulan 3, sampai dengan bulan ke-12, atau bulan Januari, Februari, Maret, sampai dengan bulan Desember. Sedangkan pada suhu vertikal, yaitu suhu yang arahnya ke atas, ini adalah suhu yang menunjukkan derajat Celcius. Jadi pada suhu vertikal menunjukkan suhu, satuannya adalah derajat Celcius. Selanjutnya, suatu diagram yang menggunakan garis untuk menunjukkan perubahan pada suhu ataupun pada hal lainnya disebut diagram baris. Berapakah suhu di bulan Maret dalam derajat Celcius? Ini perhatikan diagram garisnya. Bulan Maret adalah bulan yang ketiga, Januari, Februari, Maret. Kemudian silakan perhatikan ke atas, suhunya adalah titik pada 5 derajat Celcius. Maka jawabannya, suhu di bulan Maret adalah 5 derajat Celcius. Yang ketiga, pada bulan apa suhunya 16 derajat Celcius? Perhatikan, kita pertama cari suhunya dulu. Suhu adalah yang garis vertikal, cari pada posisi 16 derajat Celcius, berada pada titik ini. Kemudian kita tarik garis ke sebelah kanan. Ini adalah titik 16 derajat Celcius, yaitu pada bulan kelima, yaitu bulan Mei. Dan satu lagi itu adalah pada bulan yang ke-10. Jadi suhu 16 derajat Celcius itu di bulan kelima dan bulan ke-10, atau di bulan Mei dan di bulan Oktober. Jadi bulan kelima itu adalah bulan Mei dan bulan ke-10 itu adalah bulan Oktober. Selanjutnya pada halaman 103. Ayo gambar diagram garis perubahan suhu di kota Waget pada diagram suhu kota Niigata pada gambar di halaman sebelumnya dan bandingkanlah. Mari kita bandingkan suhu antara di kota Naget dan di kota Niigata dan kota Waget. Ini adalah diagram garisnya. Pertanyaannya, di bulan manakah suhu tertinggi pada masing-masing kota dan berapakah suhu tertingginya? Kita mulai dari kota Niigata dulu. Perhatikan yang berwarna merah. Cari titik tertingginya. Tertingginya adalah pada suhu 26 derajat Celcius. Kita tarik garis ke sini. Adalah 26 derajat Celcius. Kemudian bulannya bulan apa? Nah, maka kita lihat ke arah bawah, yaitu ke arah horizontal. Maka bulannya adalah bulan 8, yaitu bulan Agustus. Maka di kota Niigata
Suhu tertingginya adalah 26 derajat Celcius pada bulan Agustus. Sekarang perhatikan pada Waget. Pada Waget perhatikan tabelnya apa, garisnya yang berwarna biru. Suhu tertingginya berada pada bulan, nah ini ya titik tertingginya. Cari ke arah horizontal, yaitu pada bulan Juli. Dan suhunya adalah, perhatikan cari ke arah vertikal ke sebelah kiri. Ini adalah 29 derajat Celcius. Maka suhu tertinggi di kota Waget adalah 29 derajat Celcius di bulan Juli. Selanjutnya yang kedua. Jadi pasti perhatikan diagram garisnya. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana suhu berubah? Bandingkan selisih perubahan antara kota Niigata dan Waget. Yang kedua, suhu berubah lebih banyak di kota Niigata. Perhatikan pada grafnya pada diagram garisnya. Perubahan suhu pada kota Niigata yang berwarna merah kita bandingkan dengan garis yang berwarna biru yaitu kota Waget. Maka suhu lebih banyak berubah di kota Niigata. Perhatikan. Sedangkan untuk di kota Waget relatif suhunya berubahnya tidak drastis. Yang ketiga, di peralihan bulan apakah perubahan suhu drastis? Berarti perubahan suhu drastis itu naik dengan tajam atau turun dengan tajam. Atau naiknya banyak dan turunnya sedikit. Perhatikan. Kota Niigata. Jadi kota Niigata perhatikan diagram garis yang berwarna merah. Kota Niaga memiliki kemiringan yang curam mulai bulan Maret hingga April. Perhatikan bulan Maret adalah bulan ketiga. Bulan April adalah bulan keempat. Perhatikan diagramnya. Ini ada terjadi peningkatan yang sangat banyak atau curam sekali. Kemudian pada bulan September hingga Oktober masih di kota Niigata. Pada bulan September adalah bulan ke-9 ke arah bulan ke-10. Perhatikan penurunannya adalah sangat tajam atau sangat banyak. Kemudian pada bulan Oktober hingga November. Nah, bulan Oktober adalah bulan ke-10. November adalah bulan ke-11. Perhatikan untuk diagram garisnya juga ini penurunannya sangat banyak atau sangat tajam. Jadi yang perubahannya sangat drastis itu yaitu untuk kota Niigata pada bulan Maret hingga April, September hingga Oktober, dan Oktober hingga November. Dan suhu berubahnya secara signifikan. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. Ayo diskusikan manfaat menggunakan diagram garis. Manfaat diagram garis yaitu yang pertama, diagram garis biasanya digunakan untuk menggambarkan data tentang keadaan yang berkesinambungan. Jadi keadaannya yang saling terus-menerus gitu kan. Terus yang kedua, menunjukkan perubahan relatif terhadap sesuatu selama periode waktu tertentu. Jadi dalam waktu periode tertentu tersebut terjadi perubahan yang bersifat relatif. Selanjutnya pada bagian latihan dari A sampai dengan F, manakah yang lebih baik menggunakan diagram garis? Perhatikan dari A sampai dengan F, jawaban yang lebih baik menggunakan diagram garis adalah yang A, B, D, dan F. Kita bahas satu persatu. Yang A, suhu tubuh yang diukur pada waktu yang sama setiap hari. Nah, ini berarti datanya berkesinambungan, berarti setiap hari. Dan untuk suhu tubuh itu akan berubah relatif setiap harinya. Maka yang A bisa digunakan diagram garis. Yang B, jenis kendaraan, jenis dan banyaknya kendaraan yang melewati depan sekolah selama 10 menit. Perhatikan bahwa untuk waktunya juga berkesinambungan setiap 10 menit. Selama 10 menit. Terus kedua, jenis kendaraan dan banyaknya kendaraan juga akan berubah secara relatif dalam waktu 10 menit tersebut. Yang C, banyak siswa di kelasmu beserta buah favorit mereka. Nah, ini tidak bisa kita buat dalam bentuk diagram baris. Kenapa? Karena buah favorit itu tidak berubah perubahannya dalam waktu tertentu.
Yang D, suhu yang dicatat setiap jam pada suatu tempat. Jadi ini terjadi waktu yang berkesinambungan, yaitu setiap jam. Terus suhu setiap jam tersebut akan terjadi perubahan yang relatif. Terus yang E, tinggi badan setiap siswa di kelas. Nah, ini tinggi badan setiap siswa di kelas itu tidak bisa digunakan diagram baris. Kenapa? Karena tidak ada perubahan yang relatif di tinggi badan tersebut. Dan yang F, tinggi badanmu yang diukur setiap tahun. Perhatikan, yang pertama periode waktunya berkesinambungan setiap tahun. Terus tinggi badan juga akan berubah secara relatif setiap tahunnya. Jadi dari 6 poin ini yang dapat digunakan diagram baris adalah yang bagian A, bagian B, bagian D, dan bagian F. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 102 sampai dengan 103. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.